Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Hari ini kita akan belajar tentang psikologi Gestalt yang menjadi bagian dari mata kuliah, Psikologi Umum 1. Oke, ya. Beberapa poin yang akan dibahas di sini, seperti biasa ada pendahuluan untuk menggambarkan psikologi Gestalt itu apa dibandingkan dengan pendekatan psikologi lain, kemudian tokoh-tokohnya, kemudian tentu pasti akan dikritisi dan juga kontribusi dari psikologi Gestalt ini sendiri. Oke, dari pendahuluan dulu. Nah, awalnya psikologi Gestalt ini berawal dari riset seorang tokoh, Eropa namanya Max Wertheimer pada tahun 1910. Nah, riset ini, melibatkan pemersepsian gerakan kasat mata, yakni persepsi, adanya gerakan ketika sebetulnya tidak ada gerakan yang terjadi atau, eee, di dijelaskan semacam gerakan impression atau kesan. Nah, dia kemudian selanjutnya dari mulai terinspirasi dengan, kondisi tersebut, persepsi ini, kemudian dia menggunakan salah satu alat yang dia gunakan untuk menguji persepsi dan juga memori, yaitu tachitoskop. Kemudian dia, memproyeksikan cahaya melalui 2 celah, yang satu vertikal dan yang lainnya berjarak sekitar 20 sampai 30 derajat dari, bagian yang vertikal itu tadi, atau riset ini sebenarnya disebut dengan, fenomena V, gitu. Jadi dia adalah semacam ilusi bahwa 2 kilasan cahaya statis bergerak dari satu tempat ke, tempat lain. Jadi sebenarnya seakan-akan, seperti ada cahaya yang bergerak, padahal sebenarnya cahaya ya pasti diem aja gitu ya, yang statis di satu tempat. Tapi sebenarnya kita manusia, ap eee, indranya kita, pasti itu dilihat dari mata gitu ya. Nah itu kita persepsikan sebagai, gerakan, atau misalnya terjadi gerakan, gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya berawal dari situ dia terinspirasi untuk, eee, me apa ya, mengomentari atau, eee, mengkritik pendahulunya yaitu, Wilhelm Wundt bahwa psikologi atau terkait dengan persepsi manusia dan lain sebagainya itu tidak definisikan secara terpisah-pisah, tapi menjadi suatu kesatuan yang utuh atau gestalt itu kan artinya sesuatu yang, keseluruhan gitu ya atau utuh gitu. Nah kemudian ada beberapa tokoh-tokohnya, di sini ada 4 tokoh, besar di psikologi Gestalt yang akan kita bahas. Pertama yaitu Max Wertheimer yang mereka nanti akan cukup banyak bekerja sama, Max Wertheimer dengan Kurt Koffka dan juga dengan Wolfgang Kohler, gitu. Kemudian nanti next-nya juga ada, Kurt Lewin, gitu. Nah, pertama, Max Wertheimer ini siapa? Dia lahir di Praha, dia awalnya belajar hukum, kemudian pindah ke filsafat di Universitas Berlin. Nah, selanjutnya dia, fokus karirnya, spesifik ke bidang filsafat dan juga, psikologi. Dia mendapatkan gelar doktoralnya di Universitas Würzburg 1904. Nah, kemudian dia menetap di Universitas Frankfurt dan juga Berlin kalau nggak salah, dia, dapat guru besar di sana. Nah, kemudian, tahun 1920-an dia sangat produktif untuk mengembangkan psikologi Gestalt, di Universitas Berlin. Dan juga di sekitar tahun itu juga, di 1921, Wertheimer, Kafka, dan juga Kohler yang tadi saya bilang 3 tokoh ini dibantu oleh, Kurt Goldstein dan juga Hans Gruhle mendirikan jurnal, Psychological Research yang di sini nanti mulai menjadi, terbitan resmi karya-karya dari psikologi, Gestalt. Nah, kemudian yang kedua ada Kurt Koffka. Kalau dia, lahir di Berlin, jadi kebanyakan orang-orang Jerman ini ya. Nah, Berlin, kemudian dia dianggap menjadi salah satu pendiri psikologi Gestalt yang inovatif. Kan tadi pendirinya ada 3 orang itu ya. Kemudian dia belajar sains dan filsafat di Universitas Berlin. Nah,
Kemudian di masa itu ketika Perang Dunia I, dia lebih banyak bekerja menangani pasien-pasien yang gangguan otak dan menderita, afasia. Nanti bisa dicek afasia, afasia Broca tuh apa, kalian googling ya. Kemudian, kebanyakan di kasus-kasus, psikiatri gitu. Nah kemudian, Kafka menulis artikel di jurnal, Amerika, Psychological Bulletin, publikasi jurnal yang cukup, terkenal gitu ya, dengan judulnya Perception and Introduction to the Gestalt Theory. Dia menyampaikan konsep dasar psikologi Gestalt bersama dengan hasil-hasil, riset-risetnya dan juga, implikasi dari risetnya seperti apa, gitu. Kemudian, menurut, Kafka, psikologi Gestalt itu sebenarnya fokusnya itu lebih ke proses-proses kognitif, kognitif itu pemikiran, kemudian masalah berpikir, aspek belajar, proses belajar, dan kemudian aspek-aspek lainnya yang, didapat dari pengalaman sadar, gitu. Di tahun 1921, Kafka menerbitkan, buku The Growth of the Mind, itu adalah buku perkembangan psikologi anak yang cukup sukses besar di Amerika dan Jerman dan membawa nama Kafka, makin terkenal gitu ya. Dan kemudian tahun 1935 dia juga menerbitkan buku Principle of Gestalt Psychology. Nah, yang ketiga ada namanya Wolfgang Kohler. Nah, dia dianggap sebagai juru bicara psikologi Gestalt. Nah, yang unik dari Kohler ini, dia sempat belajar fisika, ya. Dia sempat belajar fisika dari Max Planck yang dianggap cukup mempengaruhi pemikirannya tentang, ilmu psikologi, bahwa menurut dia psikologi itu harus bersatu dengan fisika dan bahwa Gestalten atau, istilahnya bentuk atau pola itu tidak hanya berada, di dalam ilmu fisika, tetapi juga ada di dalam ilmu psikologi. Gitu. Nah, itu salah satu, pemikirannya dia yang cukup mempengaruhi, hasil-hasil karyanya nanti. Nah, dia lahir di Estonia, dapat gelar doktoralnya di tahun 1909 di Universitas Berlin. Nah, kemudian di tahun 1913, atas undangan Prussian Academy of Science, dia ke Tenerife di Pulau Kanari di daerah Afrika sana untuk mempelajari tentang perilaku simpanse. Dia cukup banyak mendedikasikan waktunya sekitar 7 tahunan ya. Dia belajar tentang ini, ke Afrika tentang perilaku simpanse, kemudian dia mencatat, karyanya, kalau penasaran pengen baca, ada The Mentality of Apes, itu. Karena di zaman-zaman itu kan juga mulai nge-hype-nya gitu ya, mulai, eee eee, pendekatan lain misalnya behaviorisme kan juga banyak menggunakan hewan ya, yang kemarin kita pelajari, gitu. Nah, terus kemudian, tahun 1920 karena di situ, di tahun-tahun itu kan masa-masa Perang Dunia I ya. Karena dia saat itu sedang perang dunia, jadi dia nggak bisa tuh balik ke Jerman. Nah, akhirnya baru bisa balik di 1920 dia kembali ke Jerman. Nah, di tahun-tahun berikutnya dia sempat mengajar di Universitas Harvard dan Clark. Nah, kemudian di tahun 1929 dia menerbitkan juga, buku Gestalt Psychology, yaitu, dia menjelaskan, konsep-konsep Gestalt atau gerakan Gestalt secara lebih komprehensif. Nah, dia juga, sempat mendapatkan penghargaan dari APA, American Psychiatric Association tahun 56, atas karya-karyanya karena dianggap karya-karyanya ini, berkontribusi ilmiah yang cukup baik gitu ya. Nah, kemudian tahun 59 dia terpilih menjadi presiden APA. Nah, gagasan tentang teori psikologi Gestalt. Nah, gagasannya, yang utama itu tentang kekonstanan perseptual. Apa sih kekonstanan perseptual itu? Atau perseptual konsistensi gitu ya.
Itu adalah kualitas keseluruhan atau keutuhan dalam pengalaman perseptual, pengalaman persepsi yang dipersepsi manusia, yang tidak bervariasi meskipun elemen-elemen sensorinya berubah. Menurut teori Gestalt, otak adalah sebuah sistem dinamis, di mana semua elemen akan aktif pada saat ia berinteraksi. Nah, area visual otak tidak merespon secara terpisah terhadap elemen-elemen satuan dari input visual. Artinya misalnya kita ngelihat apapun, misalnya kayak ngelihat satu bagian satu bagian satu bagian, tapi, area visual di otak kita itu tidak meresponnya secara satu persatu, tapi secara keseluruhan, gitu. Area visual otak, menghubungkan elemen-elemen ini dengan proses yang, disebut asosiasi mekanis, gitu. Artinya, Eee, tidak tidak elemen-elemen yang kita tangkap oleh sensori dan kita persepsikan, misalnya kita ngelihat, di sekitar kita tuh ada tanaman-tanaman gitu misalnya, kan kita mempersepsikan, oh, karena banyak tanaman di sekitar kita jadi sejuk atau apa gitu. Nah itu kan area visual kita yang ada di dalam otak itu mempersepsikan keseluruhan kan, nggak, "Oh itu namanya pohon ini, oh ini pohon ini." Gitu. Biasanya kan kesan pertama, impresi pertama itu kan Eee, kita persepsikan secara keseluruhan ini kondisinya seperti apa sih gitu. Kita nilai kan seperti itu gitu, kita persepsikan gitu, tidak tidak detail satu per satu gitu, biasanya kan seperti itu. Baru nanti jadi tidak terpisah-pisah elemennya gitu, ketika kita mempersepsikan hal tersebut, tapi secara keseluruhan kalau menurut Gestalt seperti itu. Nah, misalnya di sini ada beberapa contoh pola, kan tadi Gestalt itu cukup banyak membicarakan tentang pola. Nah, misalnya di sini ada contohnya ya, ada A, B kecil, terus, ada A sampai L di sini contoh pengorganisasian perseptual tuh yang seperti apa. Nanti ada, penjelasan yang berikutnya. Nah, ini juga kalau kan ada beberapa hal gitu ya, misalnya proximity. Proximity itu kedekatan gitu. Jadi kita biasanya cenderung mengelompokkan sesuatu yang dekat gitu tanpa sadar. Terus kemudian similarity. Similarity itu kesamaan. Biasanya kita cenderung mengelompokkan sesuatu berdasarkan eh, kesamaannya. Misalnya ada bulat-bulat putih, ada bulat-bulat hitam, putih sama hitam, walaupun di situ nggak diminta, tapi kita otomatis mengelompokkan mereka berdasarkan pola kesamaan. Kemudian continuity, keberlanjutan gitu. Jadi misalnya itu garis, vertikal, garis horizontal gitu. Closure tuh kedekatan. Artinya kayak, sesuatu hal yang walaupun itu sebenarnya kan nggak ada gambar, segitiga ya, tapi kita mempersepsikan itu ada gitu karena, ada bentuk-bentuk potongan yang sebenarnya itu kosong, tapi ketika didekatkan walaupun, tidak garisnya sifatnya terputus-putus, tapi kita merasanya kayak itu, tetap jadi satu gambar yang utuh gitu intinya. Kemudian area, dilihat dari areanya, terus tingkat simetri. Kita kan nggak tahu itu sebenarnya simetris atau enggak, tapi kita merasa itu simetris gitu seakan-akan. Nah, di sini, ada 6 prinsip, terkait pengorganisasian perseptual. Ini teori dasar dari psikologi Gestalt. Tadi misalnya proximitas atau proximity. Artinya bagian-bagian yang berdekatan dalam ruang dan waktu tampak seperti bersatu dan cenderung dipersepsikan menjadi satu kesatuan. Contohnya nanti bisa dilihat di gambar yang sebelumnya ya. Gambar satu poin B kecil. Kontinuitas juga seperti itu, contohnya juga yang sama. Jadi kecenderungan persepsi kita mengikuti suatu arah, menghubungkan elemen-elemen dan membuatnya terlihat seperti mengalir ke arah tertentu. Walaupun itu sebenarnya tidak ada aturan bahwa itu tuh mengalir atau itu tuh arahnya ke kanan misalnya gambarnya, tapi walaupun itu misalnya gambarnya